Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-21 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas kondisi market terkini, kita akan bahas kondisi IHSG yang masih bergerak lesu, pagelaran Piala Dunia, apa efeknya buat IHSG, dan tentunya efek window dressing yang akan dimulai dalam waktu dekat di bulan Desember nanti juga akan sedikit kita bahas. Tapi untuk podcast kali ini mayoritas materinya saya akan mengajarkan Anda tentang waran, tentang pergerakan bandar di waran dan di sahamnya, dan kegunaan waran itu apa, baik buat retail maupun buat bandar. Dan kita akan lihat contoh-contoh kasus waran masa lalu yang sukses maupun yang hancur harganya ke satu, dan juga saya akan melanjutkan pembahasan tentang BSBK waran yang sudah banyak kita bahas di Telegram, di TikTok, di Instagram, dan kali ini kita akan lihat pergerakan bandarnya secara lebih detail melalui video YouTube ini. Seperti itu. Oke, itu aja, mari kita mulai. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa, karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, pergerakan IHSG kalau Anda lihat selama bulan Oktober sampai akhir November ini ya cenderung di situ-situ aja ya, terlepas banyak berita Indonesia yang nggak jadi resesi, Amerika yang keluar dari resesi dan mau balik lagi ke resesi, dan hal-hal lainnya. IHSG cenderung di situ-situ aja karena itu semua memang nggak ada efeknya sama sekali terhadap IHSG. Yang ada efeknya tentunya asing masuk seperti ini, IHSG akan naik, dan asing turun seperti ini, IHSG akan turun. Kayak gitu. Kalau asing keluar, asing masuk IHSG naik, asing keluar IHSG turun. Intinya IHSG dan bursa saham kan cuman itu aja sebenarnya. Dan kalau Anda lihat memang di pertengahan akhir Oktober, November ini IHSG asing cuma masuk keluar, jadi masih di situ-situ aja. Belum ada indikasi pergerakan asing yang besar. Dan kalau Anda nonton pembahasan kami di Telegram yang bisa Anda follow juga kayak gitu, Anda akan mengetahui kalau ya memang ya kami pun udah dari pertengahan November lalu udah mengatakan kayaknya memang belum ada tanda-tanda asing mulai masuk lagi ke IHSG. Jadi ya kita tunggu aja masa window dressing yang akan dimulai dalam waktu dekat, minggu depan, seperti itu. So far dalam jangka pendek seminggu terakhir memang asingnya ada cenderung masuk yang ya nggak sebaik itu sih, nggak sepositif itu, tapi ya bagaimanapun asing masuk lokal keluar itu akan jauh lebih baik daripada lokal masuk asing keluar, kan kayak gitu. Jadi asing masuk ya tetap positif apapun kondisinya kayak gitu. Jadi itu kondisi IHSG sekarang. Nggak banyak yang bisa kita bahas, kita nggak usah bahas kecap-kecap yang beredar di media sana, ya nggak penting juga karena ujungnya kita cuma nunggu asing masuk. Dan harapan kita nanti di bulan Desember asing yang punya kepentingan banyak portfolionya di Indonesia akan meningkatkan nilai portfolionya di Indonesia. Mumpung IHSG salah satu indeks terbesar di terkuat di dunia tahun ini, dan kalau bisa ditutup semakin positif, tentunya lokal akan semakin optimis dan lebih mudah uangnya diserap oleh asing di tahun yang akan datang. Seperti itu. Kalau mau bahas kondisi di luar sana, mungkin yang sedikit ini adalah penyelenggaraan FIFA World Cup Qatar 2022, penyelenggaraan Piala Dunia yang diadakan di tahun yang berbeda, di bulan yang berbeda, karena di Qatar panas jadi dimulai bulan November, biasa mulai Juni dan Juli. Jadi 4 tahun lalu kami sempat bahas tentang korelasi penyelenggaraan Piala Dunia terhadap naik turunnya IHSG, karena di market sampai 4 tahun lalu banyak mitos-mitos yang memang maklum nggak tahu ya di Indonesia, kalau gosip itu kalau kelihatannya keren cepet banget nyebar walaupun belum pernah dikonfirmasi benar atau salah. Jadi 4 tahun lalu kami melakukan riset, kami mundur 5 Piala Dunia ke belakang. 5 Piala Dunia ke belakang kita lihat nih. Karena dulu ada mitos kalau ada Piala Dunia IHSG akan turun.
Kami lihat tuh dari tahun ke tahun, videonya kami share di TikTok, di YouTube kami share, Anda bisa nonton sendiri. Cuma nggak usah lah saya bahas ulang di sini karena saya kasih aja kesimpulannya. Jadi dilihat ketika benar nggak di 5 Piala Dunia ke belakang pas penyelenggaraannya seperti sekarang ini ISG turun, nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali, kadang naik, kadang turun. Turunnya juga bukan cuma Piala Dunia pas turun. Setelahnya pun lanjut turun, sebelumnya pun turun. Jadi nggak ada korelasi terhadap naik turunnya IHSG. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu ini mitos-mitos, gosip-gosip bilang waktu Piala Dunia, bursa bandar-bandar di bursa saham fokus jadi bursa bandar-bandar di bursa sepak bola. Jadi mereka duitnya dialihkan, nggak lagi goreng saham, ngegoreng Piala Dunia, ngegoreng sepak bola, kayak gitu. Cuman so far saya belum pernah lihat bukti realnya, gosip gitu ya, namanya gosip yang nggak terbukti ya silahkan mau percaya atau nggak. So far saya nggak ngelihat ada bukti real, ada korelasi yang jelas antara bandar yang ngegoreng saham dengan bandar sepak bola. Walaupun saya tahu di banyak kasus dua-dua ada bandarnya, tapi bandarnya bukan orang yang sama. Mungkin saudaraan ya mungkin, tapi bukan berarti duitnya muter tuh. Dari bursa harus dikeluarin dulu, masukin ke sepak bola, nanti setelah Piala Dunia dari sepak bola udah nggak dipakai, masukin ke bursa, nggak seperti itu. Bahkan waktu di masa-masa krisis bandar pun gitu. Waktu masa-masa krisis bandar, perang bandar yang terjadi 2019, 2021 kemarin, kita nggak menemukan ada tim sepak bola tutup atau penyelenggaraan Piala Dunia digagalkan, penyelenggaraan kompetisi sepak bola dibatalkan ketika ada krisis bandar di dalam negeri, nggak ada sama sekali. Kita tahu perusahaan tutup banyak karena krisis bandar. Fundamentalnya tadinya bagus, tiba-tiba bubar banyak. Kayak gitu. Bursa saham jatuh ARB berjilid-jilid waktu krisis bandar banyak, sudah dibahas juga di podcast 2 tahun lalu kayak gitu. Tapi nggak ada tim sepak bola tiba-tiba hancur, pemainnya tiba-tiba berhenti digaji karena krisis bandar saham, nggak ada. Jadi nggak ada bukti, nggak ada korelasi yang jelas. Kalaupun ada korelasi adalah kalaupun yang mungkin berkorelasi, walaupun itu pun nggak sepenuhnya terbukti karena yaitu korelasi antara ketika Piala Dunia berlangsung market sepi. Kenapa? Karena mungkin sampai tengah malam kan mayoritas yang trading saham itu laki-laki. Itu kenyataannya, ada datanya juga. Mungkin someday bisa tunjukin. Mayoritas yang trading saham di bursa itu laki-laki. Ya mayoritas yang suka sepak bola juga laki-laki. Kalau laki-laki nonton sepak bola sampai jam 4 pagi, mungkin besok paginya nggak connect trading. Jadi nggak trading, jadi transaksi retailnya sepi, jadi berdampak pada bursa saham transaksinya sepi. Walaupun kalau mau fair, sepi sekarang, sebelum Piala Dunia pun sudah sepi bursa kita IHSG. Ada yang menganggap wah uang retail dikeluarkan, oke bandarnya nggak sama, tapi kan retailnya sama, yang jadi korban, yang jadi makanan bandar kan sama. Mungkin retail mengeluarkan uang dari bursa saham untuk pengeluaran Piala Dunia. Saya nggak bisa bilang nggak ada retail yang melakukan seperti itu. Saya tahu ya ada kayak gitu. Cuman seberapa besar? So at least kalau kita lihat 5 Piala Dunia ke belakang, kalaupun jadi nggak konsisten, nggak selalu pas Piala Dunia ada penurunan transaksi dibanding bulan sebelumnya dan bulan setelahnya. Ada yang ada penurunan, yes, ada juga yang naik pas Piala Dunia. Jadi ya paling itu sih korelasinya dan ya nggak berdampak apa-apa sih. Dan Desember saya yakin efek window dressing jauh lebih besar daripada efek itu. Kayak gitu. Itu IHSG mungkin itu aja yang perlu saya bahas, yang pembelajaran. Sekarang kita bahas fenomena BSBK Waran. Ini yang seru. Kayak gitu, ini yang seru jadi pembahasan, ini yang mau kita pelajari bareng-bareng di podcast ini. Jadi BSBK Waran ini sejak awal IPO, sejak awal listing di bisnis kuliner di bursa kita, ini sudah jadi highlight kami. BSBK dan BSBK Waran. Ini waktu harganya masih di 43, 44, tertingginya di 50. Ini hari kedua atau hari ketiga waktu itu. Bahkan saya buat video transaksinya yang tiap detik berubah. Transaksinya tiap detik berubah. Di sini harganya berubah ini. Cuma jualan brosur aja harga dan antriannya bisa gerak setiap detik.
Di sini ketika 43 44 dikatakan padahal brosur gorengan nggak bisa dimakan dan ujungnya ini cuma jadi bungkus gorengan. Waktu 44 di penutupan Jumat kemarin harganya udah udah 7 rupiah, terendahnya 6 rupiah. Jadi di sini jelas saya mengatakan ya ini cuma ya jadi banyak yang beranggapan BSBK bukan waran pada umumnya sama seperti saham yang ya gorengan bisa dimakan, bisa disimpan, bisa. Padahal waran itu brosur dari gorengan seperti itu. Kita bahas lebih lanjut, tapi ini intinya hot. Jadi kalau Anda lihat transaksinya ketika hot, setiap detik bisa gerak harganya, antriannya ini setiap detik bisa bergerak. Anda bisa follow di TikTok kami, Anda lihat antriannya ini setiap detik bergerak. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke edukasi dulu. Edukasi dulu tentang apa itu waran. Jadi biasanya edukasi bursa saham, kalau Anda masih bingung, Anda lihat dulu definisi di kampus ekonomi. Karena di seluruh universitas yang membahas saham, ya secara detail ya ekonomi. Kampus ekonomi, benar atau salah nggak ada urusan mereka. Yang penting kan UTS lulus. Kayak gitu. Jadi ini di definisi kampus ekonomi bagi dosen, mahasiswa ekonomi, dan komentator saham, jangan lupa komentator saham juga belajarnya di teori-teori di kampus ekonomi. Waran adalah voucher yang di kemudian hari bisa ditukarkan dengan saham. Jadi definisinya itu, waran itu voucher. Bisa ditukarkan sama saham. Itu secara teori di kampus ekonomi. Teori di kampus ekonomi nggak harus ada hubungannya dengan realita di lapangan. Karena ya itu kan ya udah ada di buku, harus diikutin. Kalau ditanya waran itu apa, kalau Anda di UTS ya Anda harus tulis. Voucher yang di kemudian hari bisa ditukarkan dengan saham. Kalau Anda nggak tulis itu, Anda tulis realita di lapangan, nggak lulus Anda. Makanya saya waktu kuliah nilai saya jelek-jelek. Kayak gitu, lanjut. Dan memang ini nggak sepenuhnya salah. Karena waran itu memang kalau Anda beli waran, berapapun harga belinya, dia ada exercise cost-nya. Jadi Anda kalau punya waran diizinkan untuk beli sahamnya di harga yang sudah ditentukan. Kalau BSBK waran, kalau Anda punya waran, Anda boleh beli di harga 125 per lembar saham. Artinya apa? Kalau harga BSBK waran di 250, harga saham BSBK-nya, harga gorengannya di 250, sementara Anda punya hak membeli, punya voucher membeli di harga 125, maka kalau voucher Anda cairkan, Anda tukarkan dengan saham di kemudian hari, Anda beli modal 125, harga di market 250, Anda jual di market, Anda untung 100%. Itu teori di kampus ekonominya. Jadi itu voucher, gitu. Itu definisi versi kampus ekonomi, kayak gitu. Tapi seperti dikatakan di bursa saham, bandar itu nggak lagi ngerjain UTS, UAS. Mereka nggak lagi ngisi soal, semua harus sesuai teori di buku ekonomi, kayak gitu. Kenyataannya BSBK waran, ini yang sering yang kami bahas ini, ketika BSBK warannya terbang, naik 28%, BSBK-nya terbang, ketika gorengannya terbang, harga gorengannya naik, harga brosur gorengannya malah turun. Jadi mengatakan kalau ini voucher, maka harga waran berkorelasi dengan harga saham. Kalau harga sahamnya naik, ya harga warannya naik. Kayak gitu. Teorinya, kalau harga di market 250, harga gorengan 250, kalau harga kalau hak belinya di 125, berarti harga vouchernya juga 125. Jadi beli voucher 125, exercise cost-nya 125, modalnya tetap 250. Jadi searah. Kalau gorengannya naik ke 251, harga vouchernya juga naik ke 126. Teorinya kayak gitu. Realitanya enggak. Tentunya. Nah ini kenyataannya di sini harga BSBK waran ini udah 234. Harga BSBK-nya harga BSBK-nya udah 234. Tapi harga vouchernya 28.
Berarti kalau harga eksekusinya 125 tambah 28 modalnya cuma 153. Kalau dia modal 153, Anda beli voucher di harga 28, eksekusi di 125, modal 153, Anda bisa dijual di 234. Itu teorinya. Tapi kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa bandar harga gorengannya naik, harga brosurnya turun? Jawabannya jelas. Karena harga 125 itu ada masa waktunya. Nggak bisa Anda beli BSBK Waran sekarang di 28, apalagi sekarang di Rp6 gitu ya. Di 6 Anda langsung tukerin warannya ke saham jadi 125, Anda guyur di harga 234. Nggak bisa. Jadi ada masa berlakunya. Voucher ini baru berlaku nanti. Baru jadi voucher nanti 8 Mei. 6 bulan setelah sahamnya dicetak. 6 bulan setelah warannya dicetak baru bisa dieksekusi. Sekarang belum bisa. Itu sebabnya nggak sekarang beli segini pun tetap nggak bisa dijual. 28 udah murah? Iya boleh udah murah. Kalau 28 tambah 125, 153, kalau dijual di market udah cuan. Iya itu teori di kampusnya. Cuman intinya bandar mah bebas. Ya silahkan aja. Anda merasa 28 udah murah nggak apa-apa. Gue bisa turunin sampai 6. Sampai 1 juga bisa. Nanti kita belajar contoh-contoh kasus lain. Jadi realita di lapangan, waran itu sebenarnya bukan voucher. Karena definisi bursa saham itu berbeda dengan definisi di kampus ekonomi. Mayoritas waran itu bukan voucher, melainkan brosur saham yang dijual ke retail. Yang sudah kami katakan di awal, ini brosur. Ada yang nge-DM kami, ini bukan brosur kali, salah definisi voucher. Salah, ini brosur. Brosur itu ya gambaran doang, wah ini gorengan. Kayaknya gorengannya enak. Kayak gitu, udah. Kalau punya brosur ini Anda boleh beli gorengan, gak ada urusan. Gue jualan brosur, gue ngasih lu brosur. Supaya lu beli gorengannya. Ini brosur gorengan, bukan voucher gorengan. Ini bukan hak membeli gorengan di masa depan. Ini adalah gambaran tentang gorengan tersebut. Dan brosur itu sama waran mirip. Karena waran dibagikan secara gratis. Jadi waran itu dibagikan gratis. Kalau Anda pesan IPO, Anda dapat warannya. Kadang-kadang kalau right issue dikasih lagi waran. Waran itu pemanis saja, brosur. Kan boleh kan orang jualan gorengan sekaligus nerbitin brosur, boleh. Gratis. Waran gratis, brosur gratis. Nggak ada biayanya juga bagi yang nyetak. Valuasi perusahaan bukan jadi naik, bukan jadi turun. Pendanaan IPO bukan jadi naik, bukan jadi turun. Kalau di masa dia rilis gorengannya di bursa, dia rilis brosur gorengannya juga. Nggak ada masalah. Tujuan brosur dicetak adalah dengan tujuan meningkatkan omset penjualan gorengan. Umumnya itu. Kayak gitu. Jadi ya tujuannya dicetak ya biar gorengannya tambah laku, itu aja. Dan sama seperti brosur makanan lainnya, brosur saham juga sama. Mayoritas brosur akhirnya akan dibuang dan dijadikan bungkus gorengan. Kalaupun gunakan ya jadi bungkus gorengan aja. Nggak bisa dimakan, nggak bisa menghasilkan dividen. Kayak gitu, ujungnya dibuang. Dan cerita waran ya sudah banyak. Ini waran-waran populer, ini AYLS, ini transaksi, ini nilai transaksinya AYLS. Dulu sempat dijual sampai 65 miliaran transaksinya. Jadi hari pertama naik, hari kedua naik sampai 210, udah itu dibanding sampai 30, nah sekarang Rp3 AYLS. Jadi sebenarnya ini cerita wajar yang terjadi BSBK, harusnya nggak kaget bagi yang paham. Ya memang kayak gitu. Kayak gitu. Iswaran tertingginya 195 dibanting ke 30, tek, sekarang Rp6. Brosurnya udah jadi bungkus kayak gitu. Ini pure waran, ini luar biasa. Naik turun sebentar, terus digoreng. Anda lihat ini transaksinya 15M, 20M transaksinya, ini dalam miliar rupiah. Ini nilai transaksinya sebentar. Dalam miliar rupiah, oke. Dalam miliar rupiah nilai transaksinya
Uh, uh, ini Rp21 kayak gitu. Ini 15 Pure Bapi Waran. Nah, Anda lihat ini sempat harga naik ke 100. Ini modal gratis ya. Ingat modal bandar gratis, turun, digoreng lagi ke 50, turun. Nah, sekarang Rp1 udah jadi bungkus. Real Waran 80 naik, 220 naik sampai 260. Ini transaksinya 20M, 50M, 70M. Ini transaksinya di sini. Udah itu turun, sempat digoreng sebentar, sekarang udah Rp1. Udah sampai target harganya. Ini waran-waran sukses ya, yang sukses beberapa tahun terakhir. Kayak gitu. Ini Raffi Waran. Digoreng sampai 160, udah itu turun ke 30, sekarang tinggal Rp17. Nah ini WinAir Waran, brosur WinAir. Ini naik sampai 50, nggak terlalu banyak, digoreng-goreng turun, sekarang tinggal Rp7. Ini transaksinya 70M, 60M, ini jualan brosur doang. Jadi sebenarnya teman-teman yang di bisnis percetakan tentunya gigit jari. Biasa brosur itu cuma harga produksi doang, ini bisa sampai 60M, 70M omset jualan brosur doang. Brosurnya doang ya, ini gorengannya misah kan. Gorengannya bisa dibeli lagi. Harus dibeli lagi kayak gitu. Ini brosur doang segitu. Jadi teman-teman percetakan tentunya gigit jari dengan dahsyatnya bursa kita. Ini Nano Waran, ini yang dibahas di podcast sebelumnya. Ini yang perusahaan luar biasa ya, perusahaan teknologi yang pegawainya 3 orang itu loh. Ini sempat 60, digoreng-goreng 55. Oke, sekarang tinggal Rp8. Baut Waran ini 45 naik ke 130, banting-banting sekarang tinggal Rp8. Ini NICL 40 digoreng sampai 95, turun sekarang Rp9. Real Waran ini sama tadi kayak gitu. Jadi kalau Anda lihat ini waran-waran yang dibagikan secara gratis IPO, bandarnya modal Rp0 ya, mungkin modal biaya cetak gitu ya, Rp0,1 gitu per ini. Mungkin fee-nya kalau nggak IPO plus brosur mungkin ada fee tambahan gitu, 10 juta, 15 juta mungkin. Saya belum baca resmi peraturannya kalau IPO sekaligus nyetak waran harganya apa. Setahu saya sih gratis ya, cuma ya mungkin aja karena sekarang sih semakin banyak IPO yang udah sekaligus rilis gorengan, dia rilis brosurnya juga. Dan kenapa tren itu berlangsung banyak? Kenapa ini? Karena memang ada kisah suksesnya beberapa tahun lalu. Di tahun 2019 Bapak Beni Cokro ya, mungkin ya Bapak saham Indonesia lah ya. Pada saat dulu 2019 sebelum beliau ditangkap KPK, dia dianggap investor retail paling sukses di Indonesia. Investor retail ya, karena dia perorangan atas nama dia. Kayak sekarang pun banyak kan investor. Cuma dulu dia sampai berapa? 50 orang terkaya di Indonesia saking suksesnya dia bursa saham. Dulu dia bilang dia lihat fundamental perusahaan. Gitu. Lanjut. Jadi ini kisah suksesnya itu dulu kisah sukses Bandar Posawaran. Jadi dulu beliau ini perusahaan milik beliau yang waktu itu ini. Jadi Posawaran waktu IPO digoreng ini lihat sampai hampir 500 sampai 480 digoreng. Bayangin ini goreng gitu. Dari 480 hari itu dari 480 dibanting ke 60. Dibanting lagi ke ini mungkin tinggal berapa rupiah ini, tinggal Rp10. Nah, ini pada saat itu Desember 2020 harganya tinggal Rp4. Sekarang sudah tutup. Belum tutup sih perusahaannya, tapi warannya itu udah jadi toilet paper, brosurnya udah nggak bisa dipakai buat apa-apa lagi, kayak gitu. Yang luar biasa ini yang dibuat jadi teladan bagi banyak bandar. Ini kisah sukses sukses story bagi banyak bandar di Indonesia. Jadi dia IPO itu 10 Mei 2019 dan penjualan Posawaran di Mei 2019 aja 611 miliar. Bayangin Anda jualan brosur yang akhirnya Rp0, Anda dapat 611 miliar. Bisnis apa yang lebih menarik daripada bisnis jualan brosur di bursa kita? Ini total penjualannya, kalau Anda lihat net sale-nya gitu. Ya, artinya ada pembeli sebanyak 611 miliar. Jadi ini sangat-sangat sukses. Benar-benar memicu banyak orang kayak gitu. Ini Posawarannya. Harga posanya sendiri sebenarnya nggak langsung turun.
Ini IPO di 200, digoreng ke 500, sempat dibanting ke 200 lagi, sempat digoreng 900, sampai 900, ini digoreng, ini lihat 900. Ini hitungan menit dia udah 500 gitu, dibanting turun, goreng turun, akhirnya dia parkir di harga wajarnya di 50 lagi. Dan Anda kalau kita compare, ini harga posawaran yang hitam dan harga posa yang merah nggak ada korelasinya. Di sini udah banting, udah hampir ke Rp1, harga posa masih digoreng tinggi. Baru dia turun. Karena memang dalam waktu 6 bulan itu bandarnya bebas. Sebelum dieksekusi bandarnya bebas. Nggak harus di ini, mau beda-beda 3.000 juga boleh. Exercise date-nya di 100, harganya di 3.000 boleh harga. Mau nggak bisa dieksekusi. Nanti tapi ketika hari eksekusi harus balik ke 100 harganya. Ini pun ketika ini kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, pas 6 bulan udah balik lagi. Ini IPO di 100 udah hancur lagi harga sahamnya kan ketika 6 bulan Oktober. Sekarang udah sama-sama bubar. Kayak gitu. Jadi itulah kunci suksesnya. Jadi sejak beliau ini sukses di bisnis posawaran, semakin banyak yang IPO yang IPO sahamnya iya, warannya pun sekaligus. Kayak gitu. BSBK waran sebenarnya iya lebih sukses ya, bursa sudah berbeda sih sekarang, investor retail sudah lebih teredukasi, minat belinya terhadap waran juga sudah semakin besar ya. Kayak di sini lihat ini antriannya 11 juta lot. Ini transaksi hari Jumat kemarin 44,6 miliar. Ini antriannya 2 juta lot kayak gitu. Transaksinya sendiri dia naik, udah itu turun. Kayak gitu. Tertingginya 65, sekarang di Rp7. BSBK waran dan harga eksekusi BSBK dan masih ada waktu untuk BSBK-nya, kan harga eksekusinya di 100. Harga eksekusinya di 100. Sekarang harga sahamnya itu di 218. Berarti masih ada selisih 118 harga eksekusinya di 125 ya. Jadi masih ada selisih banyak, tapi masih cukup banyak waktu sampai 8 Mei untuk saham ini untuk diturunkan ke gocap atau diturunkan ke bawah 125. Jadi bandar BSBK-nya masih punya banyak waktu. Dan menariknya kalau Anda follow pembahasan kami di Telegram, ini tanggal 10 November lalu kayak gitu, ketika saham BSBK-nya terbang, yang beli adalah broker PG Panca Global. Ini salah satu underwriter-nya, berarti salah satu yang berpartisipasi mencetak baik saham maupun brosurnya kayak gitu. Ketika PG beli 11,5 juta lot, di hari yang sama dia jualan BSBK waran. Jadi puji Tuhan dia naikin pas beli BSBK harganya terbang. Pas jual BSBK waran harganya jatuh jeblok kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ternyata ya PG-nya nggak beda, pelakunya nggak beda, yang naikin dan yang nurunin. Ini bukti kalau trader hebat ya kayak gini lah. Nggak bergantung sama kapan naik, kapan turun. Nggak, beli langsung naik, jual langsung turun. Dan kalau kita lihat day by day transaksi BSBK waran kayak gitu. Ini hari pertama tanggal 8 ketika IPO yang jual PG ya dia mungkin ini yang biro percetakannya beliau. Biro percetakan brosur paling banyak PG, YP, yang beli ZP, PO, SH, CPFZ, baru di sini XC. Jadi di sini kelihatan retail masih ragu ketika harga 60, 50, 55 masih ragu beli BSBK waran. Masih retailnya masih sedikit ini XC, CC ya udah mulai beli sih, cuma masih takut-takut kayak gitu. Mungkin belum terlalu yakin sama fundamental BSBK waran. Tapi 3 hari setelah harganya mulai diskon, retail mulai lihat opportunity. Ya ini kelihatan kepercayaan retail pada brosur BSBK meningkat, transaksinya lihat pembelinya jadi YP, PD, SQ, CC, XC, KK itu XL. Retail mulai semakin aktif, kepercayaannya terhadap brosur BSBK mulai meningkat.
Karena retail semangat membeli, tentunya harus ada yang mensuplai produknya, mensuplai brosurnya ya. PG jadi pensuplai terbanyak juga, dia jualan 9,4 juta lot brosur BSBK. Bayangin nyetaknya secapek apa itu, 9,4 juta. Berarti 940 juta ya, kayak gitu kalau dikasih 940 juta lembar brosur. Orang bisnis percetakan udah geleng-geleng. Dia terus mensuplai kebutuhan investor retail di sini. Karena ya memang kan ini udah harga exercise di 125, ini harga udah di 200-an pada saat itu kan. Dan semakin ke sini, di periode merah ini tanggal 14 sampai kemarin tanggal 25 November ini PG tetap supplier terbesar, disusul FS ini jual 18 juta lot, 14 juta lot. Retail Anda lihat kompak melakukan pembelian. Karena memang retail sudah percaya banget akan prospek brosur BSBK ini. YP beli 11 juta lot, PD 7, CC 6, XC 4, XL 4,6, KK ini MG ya mungkin teman-teman mereka karena secara konsisten MG bantu iniin. Biar kenapa MG butuh beli supaya ada naik-naiknya kayak gini kan. Biar retail semakin percaya, semakin yakin akan masa depan, harganya nggak boleh terus turun, harus ada naik-naiknya. Sisanya retail KK, SQ, NIEP, GR, DH ini semuanya broker retail yang beli. Bukti kalau retail memang sudah percaya dan syukurnya PG terus mensuplai barang. Karena kalau di total penjualan BSBK Waran dari awal IPO sampai sekarang ini buy value-nya, kalau ada yang bayar yang jual kan, penjualannya itu 1,9 triliun. Jadi sukses banget. Ini sukses story yang mungkin kedepannya bisa di kalangan bandar, bisa orang jadi motivator bandar BSBK Waran karena dia jualan brosur bisa omset 1,9 triliun. Rata-rata penjualannya kalau Anda lihat di 20 per lembar, 20 rupiah per lembar brosur. Kayak gitu. Jadi sangat-sangat sukses, ini kisah sukses. Dan Anda lihat di sini, ini bayangin 1,9 triliun di bulan November ini aja. Dibandingkan dengan laporan keuangannya, revenue-nya cuma 55,9, net profit-nya minus 1,9 miliar rupiah. Bandingkan sama ini. Jadi menurut saya, kalau pemilik melihat kayak gini, bodoh dia masih bisnis properti. Buat apa? Capek dia, kerja keras malah rugi 1,9 miliar. Kayak gitu. Kalau menurut saya ya, mungkin dia sambil cari duit kan pengen butuh refreshing, dia suka bangun-bangun mall gitu ya, beda cerita ya. Cuma kalau dari sisi omset sudah sangat jauh kayak gitu. Dan disinilah kita bisa sama-sama belajar keuntungan dari bisnis brosur ini. Pertama, modal bandar Rp1. Minat beli masyarakat Indonesia terhadap brosur terbukti sangat tinggi. Di Telegram juga saya sharing, saya jualan BSBK Waran ini di harga 50 sama 44. Saya kira, wah ini brosur gak akan ada harganya, nanti saya cepet-cepet saya jual. Di awal-awal, cuan langsung keluar. Nggak beli lagi sejak 44 jual. Tapi ternyata minat beli masyarakat masih sangat tinggi. Jadi bahkan lebih besar dari gorengannya sendiri brosur. Hal menarik lagi dari bisnis brosur adalah bandar tidak perlu reakumulasi dari retail. Bedanya kalau saham, kalau gorengannya dijual, misalnya dibeli dari 100 digoreng ke 400, udah itu dijual ke Gocap. Retail-retail udah nyangkut semua di Gocap. Kalau bandar mau goreng lagi, si gorengan itunya, barangnya udah di retail, bandar harus reakumulasi. Nunggu retail cut loss. Kayak gitu. Nunggu retail cut loss, baru bandarnya bisa goreng lagi. Karena udah banyak di retail, pas turun dari 500 ke Gocap. Jadi untuk naikin butuh akumulasi bandarnya. Butuh investor retail yang distribusi ribet. Kalau Waran nggak perlu retail cut loss. Kenapa nggak perlu? Karena bandar bisa nyetak waran kedua. Ini seperti Sebat udah ada waran keduanya.
Kalau mau lanjut bisnis brosur, tanpa meng-IPO-kan perusahaan, dia bisa buat waran cetakan kedua. Kan namanya brosur bisa edisi cetak kedua, ketiga, dan seterusnya. Nggak perlu mengakumulasi brosur yang sudah di masyarakat. Masyarakat bisa pegang brosurnya masing-masing sampai masa berlakunya habis, udah itu jadi toilet paper. Tapi memang minat beli masyarakat sangat tinggi, jadi kedepannya memang saya yakin akan semakin banyak IPO yang IPO bareng sama brosurnya seperti itu. Dan ini juga pembelajaran buat kita. Jadi memang terbukti investor retail memang suka jadi makanan bandar. Banyak yang khawatir, banyak yang paranoid karena kami mengedukasi investor retail. Kok retail jadi pinter, gimana bandar makan duit siapa? Kayak gitu. Bahkan di workshop pun kami banyak yang bilang, kalau workshop ini terus berlangsung, nanti retail pinter semua dong. Saya bilang, nggak ada urusannya. Workshop ini yang ikut 20 orang. Bulan ini, investor yang baru itu masuk 50.000 orang. Workshop nambah, yang pinter bandar mau tambah 20, investor baru naik 50.000 orang. Jadi pertumbuhan mereka investor retail yang nggak ngerti bandar mau tambah cepat. Edukasi kami ini cuma satu dibanding berapa ratus influencer yang lebih terkenal, lebih ternama, followernya banyak yang mengajarkan teknikal dan fundamental. Itu kan semua penting buat menjaga rantai makanan. Jadi nggak masalah. Kalau Anda masih nggak percaya, lihat BSBK Waran. Udah kami dari harga 40, 50, udah kami peringatkan, ini nanti jadi bungkus. Nggak ada harganya. Retail mendengar, gua suka kok jadi makanan bandar. Ingat, mereka investor retail yang pengen jadi pengikut bandar, itu jumlahnya sangat kecil. Yang pengen aja. Lebih banyak yang lebih suka jadi makanan bandar. Itu yang buat bursa kita sehat. Kayak gitu. Tapi jadi itulah pembelajaran lain yang bisa kita ambil. Dan tapi menariknya nggak semua waran itu ke Rp1. Ada waran yang harganya naik. Ini saham bank, dia sahamnya IPO dari 100 naik sampai 2.000-an. Bahkan 3.000-an. Waktu itu Anda masih ingat ya tahun lalu. Ini rencana bank. Jadi ini nama sahamnya bank, tapi waktu IPO dia baru rencana mau buat bank digital. Kayak gitu. Belum ada banknya. Jadi harganya Anda lihat naik dan nggak turun lagi sampai sekarang, belum gocap sahamnya. Masih di berapa saya lupa. Dan warannya pun bergerak naik. Ini exercise-nya di 110. Udah boleh exercise sejak listingnya tanggal 1 Februari dan 6 bulan kemudian udah boleh di exercise. Harga warannya terus naik. Seiring dengan sahamnya terus naik. Kayak gitu. Berarti cuan dong kalau beli itunya, yes. Kalau harganya Rp1 cuan, yes. Kayak gitu. Cuman ini kalau Anda punya warannya, Anda boleh beli di harga 110. Kayak gitu. Kalau gitu beli dong warannya, silahkan coba beli. Ini saham bank sekarang di 1.500. Ini warannya, antrian warannya hari Jumat kemarin. Ada 5 lot yang mau beli di 660, nggak ada yang ngasih. 20 lot beli 635, nggak ada yang ngasih. 2 lot beli di 560, nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang mau jual warannya. Nggak ada offernya sama sekali. Transaksi 000. Apakah udah ini enggak, masih berlaku kok sampai 2026 maturity date-nya. Jadi itu pembelajaran tambahan. Kenapa? Kalau barang bagus, ngapain retail ngasih ke Anda? Bukan itu fungsi retail. Menerima rezeki yang didistribusikan bandar, bukan itu. Ngapain retail bandar kasih ke Anda? Kalau bandar sampai jualan 500 miliar, 1 triliun, ke retail, ya pasti tujuannya bukan digoreng sampai 3.000 lah. Gimana sih? Ngapain? Kan tadinya barang punya bandar, dia yang nyetak, dia yang megang. Kenapa kasih ke Anda kalau harganya mau digoreng?
Ngapain mereka cetak-cetak cari brosur terus kasih ke Anda di harga 10, udah itu digoreng ke 100. Emang gila bandar. Kayak gitu. Nggak seperti itu. Itu pembelajaran kalau waran sukses nggak ada yang mau jual. Kayak gitu. Itu tentang waran. Oh oke. Udah kelamaan, saya lanjut aja. Sekarang terakhir tentang window dressing. Saya nggak mau bahas banyak karena saya nggak mau bangun hype-nya. Cuma saya diminta untuk sharing tentang ini produk tahunan kami. Jadi intinya window dressing itu bulan ajaib di mana IHSG selalu naik dalam 20 tahun terakhir. Anda lihat bulan-bulan lain IHSG naik turun, tapi di bulan Desember IHSG selalu naik. Dan kenapanya Anda bisa nonton video YouTube kami menjelaskan kenapa sejarah selalu berulang di bulan Desember, kenapa bandar wajib menaikkan IHSG di bulan Desember. Ini teori yang sangat sederhana yang 5 tahun lalu ketika kami bahas banyak yang belajar, banyak menarik perhatian. Sekarang semua karena strategi bandar, fenomena bandar yang paling sederhana, semua sekarang sharing. Dari bulan Juli juga udah ada nanti persiapan window dressing. Jadi semua analis sudah tahu, semua komentator sama udah tahu. Jadi IHSG faktanya dia selalu naik. Tapi kami menemukan dari 2 tahun terakhir ada perubahan menarik di masa window dressing. Jadi di tahun 2000 sampai 2019, window dressing misalnya IHSG naik 3% di bulan Desember. Kenaikan IHSG ini harus dimotori kenaikan saham. Dan saham-saham blue chip, saham-saham big caps kayak gitu kan. Jadi untuk naik 3%, ada saham A naik 5%, bulan itu saham B naik 3%, saham C naik 3%, D 2,5%, E 3,5%, F 1,5%, G 2%. Saham-saham ini setiap tahun naik 3%, 2%, 5%, sehingga IHSG bisa naik 3%. Karena itu terjadi, dulu kami buat riset, kami pelajari, kami saranin ya beli aja saham A sampai G di awal Desember atau di akhir Desember. Nanti bandarnya wajib naikin IHSG, terbukti IHSG selalu naik dan harga saham ini naik. Jadi cuan gampang di bulan Desember. Saking gampangnya semua orang bahas. Riset ini bahkan aplikasi-aplikasi buat riset analisa buat window dressing jadi gampang. Dan seiring dengan zaman berubah, banyak masuk anak-anak ajaib dan lain-lain, investor retail membludak, dan mayoritas tahu window dressing, strateginya dirubah. Jadi 2021 kami menemukan IHSG naik 3% di bulan Desember, contohnya untuk naikkan 3% bukan saham A sampai G naik, tapi mungkin ada saham C naik 10%, saham D naik 12%, saham E naik 5%, tapi yang lain cenderung nggak naik bahkan turun. Jadi ada strategi yang lebih kompleks yang terjadi di masa window dressing tahun 2020-2021. Dan karena investor retail semakin banyak, kami percaya itu akan terjadi lagi di 2022. Itu sebabnya kami buat riset window dressing yang kami beri judul tahun ini Window Dressing is Changing. Kayak gitu. Jadi yang kami bahas dalam riset 2022 ini perubahan strategi bandar di masa window dressing, 10 saham pilihan window dressing pilihan creative trader yang diincar sejak awal Desember sampai menjelang libur Natal, 9 saham blue chip yang memiliki probabilitas kenaikan 80% di bulan Desember dan seterusnya, Anda bisa baca. Kayak gitu. Ini setiap tahun kami rilis, itu sudah 5-6 tahun terakhir kami selalu rilis. Risetnya ya di-adjust, dan tahun ini kami mulai cari pattern baru, kebiasaan baru yang dilakukan bandar karena window dressing is changing, yes, kayak gitu. Bagi yang berminat, ini ada linknya, ini ada harganya, materinya akan dikirim tanggal 29 sampai 30 November, jadi Anda bisa punya opportunity untuk beli saham kalau mau beli di akhir November. Idealnya sih dibeli ya akhir November atau awal Desember, pertengahan, tergantung kondisi harganya, nanti kami bahas. Nanti kami berikan juga tools yang membantu Anda berburu saham window dressing yang nggak dibahas oleh kami. Dan nanti di tanggal 6 Desember kita buat gathering online bagi yang pemesan riset, gathering online dan update strategi di awal bulan Desember yang dilakukan oleh bandar. Bagi yang mau ininya, kalau butuh link, ada link di kolom description di bawah. Oke. Gitu aja.
itu aja. Mudah-mudahan Anda belajar something dari podcast ini dan ya Anda bisa menjadi trader yang lebih baik dan siap menghadapi market lebih ready. Kalau mau beli waran, siap membeli waran, siap mental, siap uang dan juga untuk masa window dressing kita doakan supaya berjalan dengan baik dan IHSG bisa digoreng setinggi-tingginya di bulan Desember nanti. Oke, itu aja. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Segitu aja, see you next time.